Provinsi Jawa Barat merupakan primadona bagi capres. Sekitar 18% suara nasional ada di Jawa Barat. Maka capres mutlak harus benar-benar berkampanye di Jawa Barat. Tapi bagaimana strategi efektif berkampanye di Jawa Barat? Untuk mengulasnya telah hadir Sekjen P3 Arsul Sani dan pengamat politik Universitas Padjadjaran Muradi yang bergabung dari Kota Bandung. Assalamualaikum Pak Arsul. Waalaikumsalam Kang Ade. Ya, dan selamat malam juga Pak Muradi. Kita ke Pak Arsul terlebih dahulu. Pak Arsul, P3 bisa dibilang 2014 sukses begitu ya di meraup suara di Jawa Barat. Seberapa sulit sih Pak menaklukkan Jawa Barat itu? Saya kira kalau kita bicara P3 memang kami ada peningkatan yang signifikan ya pada pemilu 2014 jika dibandingkan dengan pemilu 2009 ya. Sebetulnya kalau pertanyaannya kemudian seberapa sulit untuk menaklukkan, ya saya melihat bahwa memang setiap daerah ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Tetapi tingkat kesulitannya juga tidak begitu berbeda. Ya, yang dituntut tentu caleg misalnya, ataupun kalau sekarang paslon capres cawapres adalah tentu kemampuan mengartikulasikan ya aktivitasnya ya sesuai dengan kultur masyarakat setempat. Pada dasarnya kan kultur masyarakat Jawa Barat sebagaimana juga di tempat lain ini kan kultur yang sopan, ramah, dan guyup gitu ya, ingin kebersamaan dan tidak ingin hal-hal yang sifatnya konfrontatif apalagi terbuka itu menonjol. Nah, ini yang saya kira kalau dalam konteks Pak Jokowi Kiai Ma'ruf ini yang sebetulnya sedang diartikulasikan ya. Di samping tentu kalau Pak Jokowi itu sebetulnya ingin juga menciptakan satu pendekatan baru ya di dalam katakanlah kontestasi untuk pilpres dalam hal ini. Apa itu pendekatan barunya? Tidak lagi mengandalkan ya perolehan suara itu dengan model rapat-rapat besar, massal, masif, jumlahnya begitu banyak sampai puluhan ribu dan segala macam, dan diisi dengan pidato, ya, yang kemudian masyarakat itu biasanya interaksinya dengan calon itu menjadi berkurang karena yang ada adalah mendengarkan pidato, setelah itu mendengarkan musik. Tapi kan yang sekarang kita lihat misalnya Pak Jokowi itu berinteraksi lebih banyak ya dengan masa belusukan itulah ya. Nah, itu yang saya kira ingin beliau diciptakan. Di samping tentu sebagai capres petahana, Pak Jokowi juga ingin juga mendinginkan. Karena sekarang ini kan ada pihak yang cenderung untuk menerapkan apa yang disebut dengan Russians firehouse of falsehood propaganda itu. Nah, saya kira Pak Jokowi ingin kemudian mengimbanginya sebetulnya bukan dengan memperpanas suasana. Hal-hal kasar tidak disukai di Jawa Barat? Saya kira pada dasarnya iya, ya. Tapi memang kan karakter masyarakat Indonesia itu juga ketika propaganda model Rusia itu diterapkan terus-menerus, sifatnya masif, repetitif gitu ya. Kemudian juga mengesampingkan kebenaran yang faktualnya, ya itu kan bisa terpengaruh juga. Nah, itulah cara Pak Jokowi mengatasinya, walaupun kadang-kadang disentil lah ya, tentu misalnya dengan istilah Sondoloyo, kemudian dengan genderuwo, tetapi itu dasarnya sebenarnya hanya sekedar sentilan saja. Ajakannya adalah untuk berkontestasi dengan santun. Santun. Kita ke Pak Muradi. Pak Muradi, dengan karakteristik warga Jawa Barat, apakah kemudian door to door, politik door to door artinya belusukan, ini akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan ketika menggunakan sosial media atau sebaliknya atau bagaimana dari analisa Anda Pak Muradi? Ya, di Jabar ini ada hampir 30 juta suara, kemudian juga memang dia terklaster ya. Saya kira ada 3 kalau bicara soal pemahaman politik yang lebih komprehensif gitu. Kita bagi misalnya ada kota, kemudian subkota, suburban, dan juga kemudian pedesaan. Nah, yang saya kira yang menjadi titik krusial buat kita sebenarnya adalah bagaimana kemudian isu-isu yang bersifat tadi Pak Arsul katakan soal hoax, propaganda dan sebagainya, memang itu tidak bisa mau tidak mau itu mudah masuk misalnya ke jantung perkotaan. Nah, tapi problem yang utama sebenarnya di level yang
di Jabar ini adalah bagaimana kalau mendelivery. Kata begini, ada dua keuntungan saya kira menjadi bagian dari Pak Jokowi Ma'ruf Amin di Jawa Barat. Pertama, keuntungan misalnya sebagai petahana. Itu kan bagaimana mendelivery yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan. Yang kedua kemudian yang penting di sini adalah bagaimana memberikan pemahaman ke publik bahwa apa yang sudah dikerjakan itu bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dua hal itu yang saya kira menjadi poin penting bagaimana kemudian mengelola Jawa Barat. Apa yang dilakukan Pak Jokowi saya kira nggak jauh beda dengan ketika 2014. Hanya masalahnya mungkin titik-titiknya sudah kelihatan. Katakanlah misalnya 2014 gubernurnya bukan dari pendukung Pak Jokowi. Sekarang gubernurnya pendukung Pak Jokowi. Kemudian juga kalau kita bicara peta misalnya, peta di elektoral tadi di Jawa Barat memang hampir sekitar 85% harusnya normatifnya itu bisa dikuasai. Katakan misalnya hanya satu wilayah yang kemudian bukan dikuasai oleh partai koalisi. Itu di Cianjur, tapi itu Cianjur sekarang kemudian bupatinya sekarang juga masuk ke Nasdem. Jadi akhirnya sebenarnya nggak susah kalau kemudian jantung pertahanannya itu bisa lebih dieksplorasi dengan baik begitu. Baik. Pak Muradi, saya penasaran mengenai 2014 Jokowi kalah di Jawa Barat. Apa yang kemudian harus diperbaiki? Nanti kita akan ulas setelah jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali. Tadi sudah disinggung oleh Pak Muradi soal cluster dan juga delivery. Soal strategi nih, kita harus akan bicara soal strategi, tapi kita ingin tahu sebetulnya 2014 dari pandangan Anda, Pak Arsul. Kenapa Pak Jokowi kalah di Jawa Barat? Ya, tentu ada beberapa faktor ya. Salah satu faktornya yang kalau kami di P3 melihat itu cukup signifikan adalah kasus obor rakyat itu ya. Labeling berarti ya? Labeling ya. Labeling anti-Islam, kemudian komunis, pro asing dan asing begitu kan, itu kan tiga yang, dan itu sebagian ya kemudian terutama di daerah-daerah rural ya, di daerah-daerah di luar perkotaan besar di Jawa Barat ini itu mau tidak mau memang mempengaruhi. Artinya orang-orang yang ada di pinggiran begitu ya? Betul ya. Kebetulan memang cukup dahsyat dan pada saat itu kan posisi Pak Jokowi meskipun beliau itu sudah gubernur DKI tapi kan secara nasional kan belum begitu dikenal dan agak sulit kemudian membantahnya. Berbeda dengan sekarang. Sekarang kan antara kita menjelaskan siapa sebenarnya Pak Jokowi dan kemudian sekaligus juga menjelaskan delivery yang tadi disampaikan oleh Mas Muradi ya, capaian pemerintahan. Baik, kita ke Pak Muradi. Pak Muradi, tadi dikatakan bahwa ternyata masalah utama Jokowi tahun 2014 adalah soal labeling. Nah, sekarang Jokowi sudah ada Ma'ruf Amin juga, kemudian menggarap Jawa Barat. Anda tadi juga sudah bicara soal klaster. Tadi dikatakan labeling justru mengarah di rural masyarakat di Jawa Barat. Apa kemudian strategi yang harusnya dilakukan untuk supaya lebih baik lagi nih strateginya? Ya, ada tiga hal yang saya kira yang pertama itu memang mendelivery dulu apa yang sudah dikerjakan, apa yang akan dikerjakan. Saya kira misalnya begini, Pak Jokowi itu kalah telak itu di Periangan Barat. Kan sudah ada misalnya Bocimi, sudah ada pembangunan waduk di situ. Kemudian juga misalnya di Periangan Timur, sudah ada misalnya bandara aktif. Kemudian juga sampai kemudian ke Pangandaran dan seterusnya. Jadi memang itu yang kemudian nggak sampai di publik saya kira. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah memang model Pak Jokowi ini memang harus membiasakan kemudian berinteraksi langsung dengan publik. Kalau kemarin misalnya saya termasuk misalnya model kampanye yang sifatnya kemudian sekedar menyapa gitu, saya kira menjadi salah satu harus kita evaluasi betul. Karena harus kemudian pendekatan sebelum itu yang paling penting. Katakan misalnya begini, sebelum Pak Jokowi misalnya ke Karawang misalnya, ya ada tim memang kemudian mengkondisikan dulu di awal. Bukan kemudian langsung berinteraksi dengan Pak Jokowi langsung. Itu yang saya kira beberapa kasus di 2014 itu kejadian. Orang semua pengen foto, orang semua pengen misalnya dekat dengan Pak Jokowi. Tapi problemnya kemudian orang nggak tahu simbolisasi itu tidak dijelaskan dengan baik oleh tim, misalnya tim kampanye. Yang ketiga saya kira ini menyangkut soal efektivitas kepala daerah. Nah, saya kira dari dua ini yang belum bekerja, belum
efektif saya kira ini adalah yang ketiga. Saya kira kita punya Kang Emil, punya sejumlah kepala daerah di kabupaten kota, saya kira bisa lebih efektif.